Bayangkan hidup Anda dipenuhi dengan kedamaian, kebahagiaan, dan keberlimpahan. Bagaimana rasanya bangun setiap pagi dengan hati yang penuh rasa syukur, mengetahui bahwa Anda dikelilingi oleh keajaiban kecil yang sering kali terlewatkan? Dalam buku ini, Kekuatan Bersyukur, biarkan alam semesta membagikan kekayaannya kepada Anda. Kita akan menjelajahi kekuatan luar biasa dari rasa syukur yang dapat mengubah hidup Anda dari dalam keluar. Rasa syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih. Ini adalah cara hidup, sebuah pintu menuju kebahagiaan dan kebebasan sejati. Buku ini adalah undangan bagi Anda untuk memulai perjalanan transformasi, di mana rasa syukur menjadi kunci untuk membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah. Mari bersama-sama belajar bagaimana rasa syukur dapat membawa kita melampaui tantangan, mempererat hubungan, dan akhirnya menemukan harmoni sejati dalam diri kita dan dunia di sekitar kita. Bab 1. Kekuatan rasa syukur. Rasa syukur adalah kekuatan yang tak terlihat namun mampu mengubah hidup kita secara mendalam. Ketika kita berhenti sejenak untuk bersyukur, kita mengalihkan perhatian dari kekurangan menuju kelimpahan, dari masalah menuju peluang, dari kekhawatiran menuju kedamaian. Rasa syukur adalah jembatan yang menghubungkan hati kita dengan segala keindahan yang seringkali kita abaikan dalam kesibukan sehari-hari. Bersyukur tidak hanya soal mengucapkan terima kasih. Ini adalah pergeseran perspektif yang mendalam. Ketika kita bersyukur, kita secara aktif memilih untuk fokus pada hal-hal baik yang telah kita miliki, alih-alih terus-menerus mengejar hal-hal yang belum tercapai. Dengan begitu, rasa syukur melatih kita untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih cerah. Kita menjadi lebih optimis, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Rasa syukur juga memiliki kekuatan untuk memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita mengungkapkan rasa syukur kepada seseorang, kita memberikan mereka pengakuan yang tulus. Orang itu merasa dihargai, dicintai, dan dilihat. Hal ini menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam, yang memperkokoh hubungan kita dengan keluarga, teman, rekan kerja, bahkan dengan orang asing sekalipun. Cobalah untuk mengingat momen-momen ketika seseorang dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Anda. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda merasa dihargai dan termotivasi untuk melakukan lebih banyak hal baik? Itulah kekuatan sederhana, namun luar biasa dari rasa syukur. Rasa syukur juga membentuk pola pikir kita untuk menghargai hal-hal kecil. Pancaran sinar matahari di pagi hari, suara tawa anak-anak, atau rasa kopi hangat di cangkir, semua itu menjadi lebih berarti ketika kita membiasakan diri untuk bersyukur. Dalam setiap momen kecil, ada harta karun yang menunggu untuk ditemukan, dan rasa syukur adalah kunci untuk menemukannya. Namun, hidup tidak selalu mudah, dan terkadang kita merasa sulit untuk menemukan alasan untuk bersyukur. Disinilah kekuatan rasa syukur benar-benar diuji. Dalam saat-saat gelap sekalipun, selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Udara yang kita hirup, orang-orang yang mendukung kita, atau bahkan pelajaran dari kesulitan yang kita hadapi. Rasa syukur adalah cahaya kecil yang dapat membimbing kita melewati kegelapan, membantu kita menemukan kekuatan dan harapan untuk terus maju. Melalui bab ini, mari kita renungkan bersama bagaimana rasa syukur dapat menjadi kekuatan yang mengubah cara kita melihat hidup. Bagaimana jika, alih-alih mengejar kebahagiaan, kita mulai dengan mensyukuri apa yang sudah ada? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan, namun dampaknya sangat luar biasa. Bersyukur adalah cara untuk membuka diri kita terhadap keajaiban hidup, dan keajaiban itu selalu tersedia bagi siapa saja yang memilih untuk mencarinya. Bab 2. Manfaat rasa syukur. Rasa syukur bukan hanya kebiasaan yang menyenangkan. Ini adalah kekuatan yang nyata dan terukur, yang dapat membawa perubahan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ketika kita bersyukur, kita tidak hanya menciptakan kebahagiaan di hati kita, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk kesehatan fisik, emosional, dan mental kita. Stres dan kecemasan seringkali menjadi musuh tak terlihat dalam hidup kita. Mereka merayap masuk dan mencuri ketenangan pikiran, membuat kita merasa terbebani dan lelah. Namun,
rasa syukur memiliki kekuatan untuk melawan semua itu. Ketika kita meluangkan waktu untuk menghargai hal-hal baik yang kita miliki, kita memberi sinyal kepada otak kita bahwa semuanya tidak seburuk yang terlihat. Ini bukan tentang mengabaikan masalah, tetapi tentang memberikan ruang bagi kedamaian untuk masuk di tengah kekacauan. Rasa syukur juga memiliki efek yang luar biasa pada tubuh kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan rasa syukur secara teratur cenderung memiliki tekanan darah yang lebih rendah, tidur lebih nyenyak, dan mengalami peningkatan kekebalan tubuh. Ketika kita bersyukur, kita membantu tubuh kita untuk berfungsi dengan lebih baik, karena kita melepaskan hormon-hormon positif yang menenangkan pikiran dan mengurangi peradangan. Bayangkan bagaimana perasaan Anda ketika bangun dari tidur nyenyak yang dipenuhi rasa damai. Itulah manfaat nyata dari rasa syukur. Lebih dari itu, rasa syukur membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Dalam momen-momen sulit, rasa syukur membantu kita untuk melihat sisi terang dari situasi gelap. Alih-alih menyerah pada kesulitan, kita belajar untuk menghargai kekuatan kita sendiri dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Rasa syukur mengajarkan kita bahwa di balik setiap badai, ada pelangi yang menunggu untuk ditemukan. Tidak hanya itu, rasa syukur juga membawa manfaat sosial yang luar biasa. Ketika kita bersyukur, kita menarik orang-orang yang berpikiran positif ke dalam hidup kita. Kita menciptakan hubungan yang lebih kuat dan lebih harmonis, karena orang-orang merasa dihargai dan diperhatikan. Hubungan ini menjadi landasan kebahagiaan dan dukungan emosional yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup. Mari kita bayangkan bersama, bagaimana jika rasa syukur menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari? Bagaimana jika, sebelum tidur, kita meluangkan waktu untuk mengingat satu hal saja yang membuat kita tersenyum hari ini? Hidup kita akan berubah menjadi lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih penuh warna. Manfaat rasa syukur tidak pernah berakhir. Mereka terus berkembang seiring dengan praktik yang konsisten. Semakin kita bersyukur, semakin banyak hal yang akan membuat kita bersyukur. Alam semesta merespons energi positif dengan cara yang menakjubkan, memberikan lebih banyak alasan untuk merasa diberkati. Jadi, mari kita jadikan rasa syukur sebagai kebiasaan sehari-hari. Sebuah kebiasaan yang tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bab 3. Cara mempraktikkan rasa syukur. Rasa syukur, seperti benih, perlu ditanam dan dirawat agar tumbuh menjadi kebiasaan yang kuat. Dalam dunia yang penuh kesibukan dan tekanan, mempraktikkan rasa syukur membutuhkan kesadaran dan usaha, tetapi hasilnya jauh melampaui upaya yang kita berikan. Ketika kita dengan sengaja melatih rasa syukur, kita membuka pintu menuju kehidupan yang lebih damai, penuh makna, dan bahagia. Salah satu cara paling efektif untuk memulai adalah dengan menulis jurnal rasa syukur. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu untuk menuliskan 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Tidak perlu mencari hal besar, hal kecil seperti senyuman seseorang, secangkir teh hangat, atau pelangi setelah hujan sudah cukup untuk membuat hati kita merasa penuh. Dengan menuliskan rasa syukur, kita melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal baik dalam hidup, dan lama-kelamaan, pola pikir ini akan menjadi kebiasaan yang otomatis. Selain itu, belajarlah untuk menghargai keindahan alam. Alam selalu menawarkan keajaiban yang luar biasa, matahari terbit yang megah, angin sejuk yang menyentuh kulit, atau suara burung yang berkicau. Luangkan waktu untuk berjalan-jalan di taman, duduk di bawah pohon, atau sekadar memandang langit. Ketika kita membuka diri untuk merasakan keindahan ini, kita mengingatkan diri kita bahwa hidup adalah anugerah yang luar biasa. Ungkapan rasa syukur kepada orang lain juga merupakan langkah yang sederhana, namun sangat berdampak. Cobalah untuk mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada seseorang setiap hari, entah itu teman, keluarga, atau bahkan seseorang yang membantu Anda di toko. Kata-kata sederhana seperti, "Terima kasih, saya sangat menghargai apa yang Anda lakukan," dapat mengubah hari seseorang dan mempererat hubungan yang Anda miliki. Lebih dari itu, lakukan kebaikan secara spontan. Ketika Anda memberi, baik itu dalam bentuk waktu, perhatian, atau bahkan senyuman, Anda tidak hanya membuat orang lain merasa bahagia, tetapi juga memperkuat rasa syukur Anda sendiri. Kebaikan adalah cara nyata untuk menghidupkan rasa syukur di dalam hati kita. Ketika Anda mulai mempraktikkan rasa syukur,
Mungkin akan ada hari-hari di mana Anda merasa sulit menemukan alasan untuk bersyukur. Tidak apa-apa. Dalam momen-momen seperti itu, ingatlah bahwa rasa syukur adalah tentang melatih mata hati untuk melihat keindahan di tengah kesederhanaan dan harapan di tengah kesulitan. Jadi mari kita tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kita dapat menjadikan rasa syukur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana jika setiap langkah kecil yang kita ambil untuk bersyukur menjadi fondasi bagi kebahagiaan yang lebih besar? Ketika kita memilih untuk hidup dengan rasa syukur, kita tidak hanya mengubah perspektif kita, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih penuh dengan cinta, kedamaian, dan sukacita. Mulailah hari ini, dan rasakan bagaimana rasa syukur mengubah hidup Anda satu langkah kecil dalam satu waktu. Bab 4. Pentingnya rasa syukur dalam hubungan. Hubungan adalah jalinan kehidupan kita. Mereka memberi kita makna, dukungan, dan kebahagiaan. Namun, seperti tanaman yang membutuhkan air dan cahaya, hubungan juga perlu dirawat agar tumbuh subur. Salah satu nutrisi paling kuat yang dapat kita berikan adalah rasa syukur. Rasa syukur memiliki kekuatan untuk mempererat hubungan, menciptakan keintiman yang lebih dalam, dan menyembuhkan luka yang mungkin telah ada. Ketika kita bersyukur atas kehadiran seseorang dalam hidup kita memberi mereka pengakuan yang tulus. Ini bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih secara formal, tetapi juga tentang melihat dan menghargai mereka atas siapa mereka sebenarnya. Misalnya, ketika kita berkata kepada pasangan kita, "Aku sangat bersyukur atas semua perhatian kecil yang kamu berikan setiap hari." Itu adalah pernyataan yang bukan hanya membuat mereka merasa dihargai, tetapi juga memperkuat ikatan emosional di antara kita. Rasa syukur juga membantu kita mengatasi konflik dalam hubungan. Dalam saat-saat sulit, mudah bagi kita untuk terpaku pada kekurangan atau kesalahan orang lain. Namun, rasa syukur mengubah perspektif kita. Alih-alih berfokus pada hal yang salah, kita belajar untuk melihat kebaikan dan niat baik yang mungkin tersembunyi di balik setiap tindakan. Ketika kita bersyukur atas kebaikan kecil, kita menjadi lebih mudah memaafkan dan lebih terbuka untuk memahami sudut pandang mereka. Dalam hubungan cinta, rasa syukur adalah fondasi yang membangun keintiman. Ketika kita mengungkapkan rasa syukur kepada pasangan kita memperkuat rasa cinta dan kepercayaan. Ini menciptakan ruang di mana setiap orang merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa rasa takut akan penilaian. Hal sederhana seperti mengatakan, "Aku bersyukur karena kamu selalu ada untukku," bisa menjadi pengingat bagi pasangan kita bahwa mereka dihargai dan dicintai. Rasa syukur juga membawa dampak yang mendalam dalam hubungan keluarga dan persahabatan. Ketika kita mengambil waktu untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua, saudara, atau teman kita menciptakan ikatan yang lebih erat. Seringkali kita menganggap keberadaan mereka begitu saja, padahal mereka adalah bagian penting dari hidup kita. Mengungkapkan rasa syukur tidak hanya memberi mereka kebahagiaan, tetapi juga menguatkan hubungan emosional yang mungkin mulai pudar karena kesibukan. Selain itu, rasa syukur memberi kita keberanian untuk menunjukkan kelembutan hati kita. Dalam hubungan, menunjukkan penghargaan adalah bentuk kerentanan yang indah. Itu adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan satu sama lain, bahwa kita lebih baik bersama daripada sendirian. Dan kerentanan ini, meski terasa menakutkan, justru menciptakan keintiman yang mendalam dan abadi. Mari kita renungkan, kapan terakhir kali Anda benar-benar bersyukur atas seseorang dalam hidup Anda? Apakah Anda pernah mengambil waktu untuk memberitahu mereka betapa besar dampak mereka pada hidup Anda? Dalam perjalanan kita melalui kehidupan, orang-orang di sekitar kita adalah harta yang tak ternilai. Dengan rasa syukur, kita tidak hanya merayakan kehadiran mereka, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih hangat, lebih dalam, dan lebih bermakna. Mulailah hari ini. Katakan kepada seseorang bahwa Anda bersyukur atas kehadiran mereka. Rasakan bagaimana ucapan sederhana itu membawa kebahagiaan tidak hanya kepada mereka, tetapi juga kepada Anda. Karena pada akhirnya, rasa syukur adalah cara kita menghormati keajaiban hubungan yang telah diberikan kepada kita. Bab 5. Kekuatan rasa syukur untuk mengatasi tantangan. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan kejutan,
Ada masa-masa indah yang membuat kita merasa ringan seperti terbang, tetapi ada juga tantangan yang menghantam kita hingga ke inti jiwa. Dalam momen-momen sulit itu, rasa syukur mungkin terasa seperti hal terakhir yang bisa kita pikirkan. Namun, justru dalam kesulitanlah rasa syukur menemukan kekuatan sejatinya. Rasa syukur adalah cahaya kecil di tengah kegelapan. Ketika kita menghadapi tantangan, bersyukur bukan berarti menyangkal kesulitan yang ada, melainkan memilih untuk melihat sisi positif di dalamnya. Ini adalah tindakan keberanian, tindakan yang mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan kesulitan ini mendefinisikan hidupku. Aku akan menemukan pelajaran dan keindahan di balik semuanya." Bayangkan menghadapi kegagalan besar, mungkin kehilangan pekerjaan, hubungan yang berakhir, atau mimpi yang tampaknya hancur. Dalam saat-saat seperti itu, mudah untuk merasa bahwa semuanya telah hilang. Namun, rasa syukur membantu kita menyadari bahwa bahkan di tengah kehancuran, ada sesuatu yang tetap utuh. Mungkin itu adalah dukungan dari teman dan keluarga, atau kekuatan dalam diri kita yang perlahan muncul ketika kita bangkit kembali. Rasa syukur juga mengubah cara kita melihat tantangan. Ketika kita bersyukur, kita melatih pikiran kita untuk mencari pelajaran di balik setiap kesulitan. Kita mulai melihat tantangan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Misalnya, kehilangan pekerjaan mungkin membuka pintu bagi kita untuk mengejar karir yang lebih selaras dengan nilai-nilai kita. Sebuah hubungan yang berakhir mungkin mengajarkan kita tentang pentingnya mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Lebih dari itu, rasa syukur memberi kita kekuatan emosional untuk bertahan. Ketika kita memilih untuk bersyukur atas hal-hal kecil, udara yang kita hirup, makanan di meja kita, atau senyuman dari orang asing, kita membangun fondasi kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan. Rasa syukur mengajarkan kita bahwa bahkan dalam badai terhebat, ada hal-hal yang tetap stabil dan layak dirayakan. Ketangguhan adalah hadiah lain yang diberikan oleh rasa syukur. Dalam menghadapi kesulitan, rasa syukur mengingatkan kita bahwa kita telah melewati banyak hal sebelumnya, dan kita memiliki kemampuan untuk melewati ini juga. Ketika kita bersyukur atas kekuatan dan pengalaman kita merasa lebih percaya diri untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Cobalah melatih rasa syukur dalam tantangan Anda sendiri. Ketika sesuatu yang sulit terjadi, tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini? Apa yang masih bisa saya syukuri hari ini? Anda mungkin akan terkejut dengan betapa banyak hal positif yang muncul, bahkan di tengah situasi sulit. Rasa syukur tidak akan membuat tantangan menghilang, tetapi itu akan mengubah cara kita menjalaninya. Dengan bersyukur, kita tidak hanya bertahan, tetapi kita juga tumbuh. Kita menemukan kekuatan dalam kelemahan, harapan dalam keputusasaan, dan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Mari kita jadikan rasa syukur sebagai senjata rahasia kita dalam menghadapi tantangan. Karena pada akhirnya, rasa syukur adalah pengingat bahwa tidak peduli seberapa gelap malam, selalu ada bintang-bintang yang bersinar di langit. Kita hanya perlu membuka hati kita untuk melihatnya. Bab 6. Pentingnya rasa syukur di tempat kerja. Tempat kerja seringkali dipenuhi dengan target, tenggat waktu, dan tekanan yang seolah tak ada habisnya. Dalam hiruk-pikuk itu, mudah bagi kita untuk merasa jenuh, tidak dihargai, atau bahkan terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Namun, di tengah kesibukan itu, rasa syukur bisa menjadi oase yang membawa ketenangan, semangat, dan bahkan produktivitas. Rasa syukur di tempat kerja adalah katalisator yang mengubah lingkungan kerja menjadi lebih positif dan harmonis. Ketika rasa syukur hadir, kita mulai melihat rekan kerja bukan hanya sebagai kolega, tetapi sebagai individu yang berkontribusi dalam perjalanan bersama. Sebuah ucapan sederhana seperti, "Terima kasih atas usaha luar biasa yang kamu lakukan pada proyek ini," bisa menjadi energi tambahan yang membuat seseorang merasa dihargai dan termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik. Bagi para pemimpin, rasa syukur adalah alat yang luar biasa untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan tim. Pemimpin yang menunjukkan rasa syukur kepada anggotanya tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan suportif. Bayangkan seorang manajer yang berkata,
Saya benar-benar menghargai ide-ide kreatif Anda hari ini. Itu membuat pertemuan kita jauh lebih produktif. Ucapan seperti ini menciptakan suasana kerja yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Rasa syukur juga memainkan peran penting dalam meningkatkan komunikasi dan kerja sama tim. Ketika setiap anggota tim merasa dihargai atas kontribusinya, mereka lebih cenderung mendukung satu sama lain. Ketegangan yang mungkin timbul dari perbedaan pendapat dapat diminimalkan, karena rasa syukur menciptakan budaya penghargaan yang melampaui ego dan perbedaan pribadi. Di sisi lain, rasa syukur juga membawa manfaat bagi kesehatan mental kita di tempat kerja. Ketika kita berfokus pada hal-hal yang bisa kita syukuri, seperti memiliki pekerjaan yang memberi kita penghasilan, rekan kerja yang membantu, atau bahkan kopi pagi yang menemani kita mengurangi stres dan kecemasan yang sering datang dari tekanan pekerjaan. Kita belajar untuk melihat pekerjaan kita sebagai anugerah, bukan sekadar beban. Lebih jauh lagi, rasa syukur memiliki dampak langsung pada produktivitas. Ketika seseorang merasa dihargai, mereka lebih bersemangat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Energi positif yang dihasilkan oleh rasa syukur menyebar seperti gelombang, memengaruhi orang-orang di sekitar kita dan menciptakan lingkungan kerja yang penuh semangat dan inspirasi. Namun, bagaimana kita mempraktikkan rasa syukur di tempat kerja? Mulailah dengan hal kecil. Ucapkan terima kasih kepada rekan kerja yang membantu Anda. Luangkan waktu untuk menghargai kontribusi tim Anda, bahkan untuk hal-hal yang tampaknya sepele. Jika Anda seorang pemimpin, pastikan setiap anggota tim merasa dilihat dan dihargai atas apa yang mereka lakukan. Mari kita renungkan, bagaimana jika setiap tempat kerja menjadi ruang di mana rasa syukur adalah bagian dari budaya? Bagaimana jika setiap orang merasa dihargai bukan hanya atas hasil kerja mereka, tetapi juga atas upaya dan keberadaan mereka? Dunia kerja kita akan menjadi tempat yang tidak hanya produktif, tetapi juga menyenangkan dan penuh makna. Dengan rasa syukur, kita tidak hanya bekerja untuk mencapai tujuan, tetapi juga merayakan perjalanan itu sendiri. Kita menemukan kebahagiaan di tengah kesibukan dan menciptakan hubungan yang lebih mendalam dengan orang-orang di sekitar kita. Karena pada akhirnya, rasa syukur adalah cara untuk mengingatkan diri kita bahwa di balik setiap tugas dan tantangan, selalu ada sesuatu yang layak dirayakan. Bab 7. Rasa syukur dan kebahagiaan. Apa sebenarnya kebahagiaan itu? Banyak orang menganggap kebahagiaan sebagai hasil dari pencapaian besar, keberhasilan dalam karier, hubungan yang sempurna, atau memiliki segala yang diinginkan. Tetapi mengapa, meskipun telah mencapai hal-hal itu, kebahagiaan masih terasa sulit diraih? Jawabannya sederhana, kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak, melainkan dari menghargai apa yang kita miliki. Dan disinilah rasa syukur memainkan perannya. Rasa syukur adalah kunci utama kebahagiaan. Ketika kita bersyukur, kita memusatkan perhatian pada hal-hal baik yang sudah ada dalam hidup kita, bukan pada apa yang masih kurang. Ini menggeser fokus kita dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari penyesalan menjadi penghargaan. Seperti sinar matahari yang menyinari taman bunga, rasa syukur membawa keindahan pada hal-hal yang mungkin sebelumnya tampak biasa saja. Saat kita memilih untuk bersyukur, kita menciptakan ruang dalam hati untuk menerima kebahagiaan. Coba bayangkan, ketika Anda bangun di pagi hari dan menyadari betapa indahnya hari baru yang telah diberikan kepada Anda, hati Anda terasa lebih ringan. Anda mungkin masih memiliki tantangan yang harus dihadapi, tetapi rasa syukur memberi Anda kekuatan untuk melihatnya sebagai peluang, bukan beban. Rasa syukur juga membantu kita menghargai momen-momen kecil dalam hidup. Terlalu sering, kita menunggu hal besar untuk merasa bahagia, padahal kebahagiaan sejati ada di dalam hal-hal sederhana. Senyuman dari orang yang kita cintai, tawa bersama teman, atau bahkan secangkir teh hangat di sore hari. Ketika kita bersyukur untuk momen-momen kecil ini, kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan yang terus berlangsung. Dalam masa sulit, rasa syukur menjadi pelindung kita. Ketika hidup terasa berat, bersyukur membantu kita menemukan kekuatan untuk terus maju. Kita mungkin tidak bisa mengubah keadaan, tetapi kita bisa mengubah cara kita melihatnya. Dengan bersyukur, kita mengingatkan diri sendiri bahwa di tengah badai, selalu ada pelangi yang menunggu untuk muncul. Lebih dari itu, rasa syukur menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kita bersyukur,
kita cenderung lebih terbuka, lebih ramah, dan lebih peduli terhadap orang di sekitar kita. Hubungan kita menjadi lebih hangat dan mendalam karena rasa syukur membawa energi positif yang menular. Tidak hanya kita merasa lebih bahagia, tetapi kita juga membawa kebahagiaan kepada orang lain. Bagaimana kita memupuk rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan mengidentifikasi satu hal setiap hari yang Anda syukuri. Mungkin ini adalah orang yang mendukung Anda, pengalaman yang memberi Anda pelajaran, atau bahkan udara segar yang Anda hirup. Tuliskan dalam jurnal Anda atau renungkan dalam hati. Semakin sering Anda melakukannya, semakin mudah bagi Anda untuk melihat keindahan dalam hidup Anda. Mari kita renungkan bersama. Bagaimana jika kebahagiaan sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita kejar, tetapi sesuatu yang sudah ada di sini, menunggu untuk kita sadari. Dengan rasa syukur, kita membuka mata untuk melihat betapa kaya dan indahnya hidup kita. Rasa syukur bukan hanya jalan menuju kebahagiaan, itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Ketika kita hidup dengan hati yang penuh rasa syukur, kita tidak hanya merasa lebih bahagia, tetapi juga lebih hidup. Karena pada akhirnya, hidup yang paling indah adalah hidup yang dirayakan dengan rasa syukur yang mendalam. Mulailah hari ini dengan bersyukur, dan rasakan kebahagiaan itu mengalir dalam setiap momen hidup Anda. Bab 8. Kekuatan rasa syukur untuk mengubah dunia. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang bangun di pagi hari dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka tidak hanya bersyukur atas hal-hal besar, tetapi juga atas kebaikan kecil yang sering terlupakan, matahari yang terbit, udara segar yang mengisi paru-paru, atau senyuman hangat dari orang asing. Dunia seperti itu akan menjadi tempat yang jauh lebih damai, lebih ramah, dan lebih penuh kasih. Rasa syukur memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya untuk mengubah hidup kita, tetapi juga untuk mengubah dunia di sekitar kita. Ketika kita bersyukur, kita memancarkan energi positif yang tidak hanya memengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Sebuah tindakan sederhana seperti mengucapkan terima kasih kepada seseorang dapat menciptakan gelombang kebaikan yang meluas. Orang yang merasa dihargai cenderung lebih termotivasi untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain, menciptakan lingkaran kasih sayang yang terus berkembang. Rasa syukur juga menginspirasi tindakan nyata. Ketika kita menyadari betapa banyak hal yang telah kita terima, kita terdorong untuk memberikan kembali. Kita menjadi lebih sadar akan kebutuhan orang lain dan lebih bersedia untuk membantu. Misalnya, seseorang yang bersyukur atas makanan yang mereka miliki mungkin merasa terpanggil untuk berbagi dengan mereka yang kelaparan. Atau seseorang yang bersyukur atas pendidikan mereka mungkin terdorong untuk mendukung pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Di tingkat komunitas, rasa syukur dapat menjadi fondasi untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih harmonis. Ketika komunitas dipenuhi dengan rasa saling menghargai, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan kerjasama menjadi lebih mudah terwujud. Sebuah masyarakat yang bersyukur adalah masyarakat yang saling mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai dan diperhatikan. Lebih luas lagi, rasa syukur dapat mengubah cara kita memperlakukan planet ini. Ketika kita benar-benar bersyukur atas keindahan alam, udara segar, pohon yang menjulang, lautan yang luas, kita merasa terdorong untuk melindunginya. Rasa syukur memupuk rasa tanggung jawab, karena kita menyadari bahwa sumber daya bumi adalah anugerah yang harus dijaga, bukan sesuatu yang bisa diambil begitu saja. Namun, bagaimana kita bisa memulai perubahan ini? Semua dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita hidup dengan rasa syukur, kita memberi contoh bagi orang lain. Tindakan kecil seperti mengucapkan terima kasih, memberikan pujian, atau berbagi kebahagiaan dapat menjadi percikan kecil yang menyulut api kebaikan di hati orang lain. Mari kita renungkan sejenak. Bagaimana jika setiap orang di dunia meluangkan waktu untuk menghargai satu hal setiap hari? Bagaimana jika kita semua memilih untuk melihat kebaikan di sekitar kita, meskipun itu hanya setitik kecil di tengah kesulitan? Dunia kita akan menjadi tempat yang jauh lebih damai dan penuh cinta. Rasa syukur adalah kekuatan yang sederhana tetapi mendalam. Ia tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan upaya besar, tetapi dampaknya bisa melampaui imajinasi kita. Dengan bersyukur, kita bukan hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Jadi mari kita mulai hari ini. Mari kita jadikan rasa syukur sebagai bahasa universal kita, cara kita berkomunikasi dengan dunia, dan cara kita membangun masa depan yang lebih cerah. Karena pada akhirnya, rasa syukur bukan hanya tentang menghargai apa yang kita miliki, tetapi juga tentang menciptakan dunia di mana semua orang memiliki alasan untuk bersyukur. Bab 9. Ajakan untuk bertindak. Rasa syukur adalah benih kecil yang memiliki potensi untuk menumbuhkan kebahagiaan, kedamaian, dan kelimpahan dalam hidup kita. Namun, seperti semua benih, ia hanya akan tumbuh jika kita merawatnya dengan tindakan nyata. Kini, saatnya untuk tidak hanya merenungkan kekuatan rasa syukur, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan diri Anda berdiri di persimpangan jalan dengan pilihan di depan Anda. Hidup dalam keluhan atau hidup dalam rasa syukur. Pilihan pertama adalah jalan yang sering kita ambil, membiarkan kekhawatiran, rasa tidak puas, dan keinginan untuk sesuatu yang lebih besar merampas kebahagiaan kita. Pilihan kedua, rasa syukur adalah jalan yang sederhana tetapi kuat, yang dapat membawa kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh sukacita. Mulailah hari Anda dengan satu langkah kecil. Setiap pagi, sebelum Anda terjebak dalam kesibukan, luangkan waktu sejenak untuk menghargai hal-hal yang sudah Anda miliki. Mungkin itu adalah kesehatan Anda, rumah yang melindungi Anda, atau bahkan kehangatan matahari pagi yang menyentuh wajah Anda. Jangan abaikan hal-hal kecil, karena dalam hal-hal kecil itulah rasa syukur sering tersembunyi. Ambillah jurnal rasa syukur, dan buatlah kebiasaan menuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Latihan sederhana ini, meskipun terlihat kecil, dapat mengubah cara Anda melihat dunia. Anda akan mulai menyadari bahwa hidup Anda penuh dengan keajaiban yang sebelumnya mungkin Anda abaikan. Dengan menulis, Anda memberi ruang bagi rasa syukur untuk tumbuh dan berkembang dalam hati Anda. Selain itu, biarkan rasa syukur Anda terlihat oleh orang lain. Katakan, terima kasih dengan tulus kepada orang yang telah membantu Anda, sekecil apapun bantuan itu. Kirimkan pesan singkat kepada teman atau keluarga untuk memberitahu mereka betapa Anda menghargai kehadiran mereka. Ungkapan syukur ini tidak hanya akan mempererat hubungan Anda, tetapi juga akan membuat mereka merasa dihargai dan dicintai. Rasa syukur juga bisa diwujudkan dalam tindakan. Ketika Anda bersyukur atas keberuntungan Anda, pertimbangkan untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Sumbangkan waktu Anda, energi Anda, atau sumber daya Anda untuk membantu orang lain. Dalam tindakan memberi, Anda akan merasakan kekayaan rasa syukur yang lebih dalam, karena Anda menyadari betapa banyak yang Anda miliki untuk dibagikan. Lebih dari sekadar tindakan individual, mari kita jadikan rasa syukur sebagai gaya hidup. Bayangkan dunia di mana setiap orang hidup dengan rasa syukur yang tulus, betapa harmonisnya hubungan, betapa damainya komunitas, dan betapa bahagianya hidup kita. Semua ini dimulai dengan langkah kecil yang Anda ambil hari ini. Tidak ada momen yang lebih baik daripada sekarang untuk mulai mempraktikkan rasa syukur. Hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi rasa syukur adalah cara kita mengingatkan diri bahwa selalu ada sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga, sesuatu yang layak dirayakan. Suka sekali. Jadi hari ini, mari kita membuat keputusan sederhana, tetapi transformatif. Mari kita hidup dengan hati yang penuh rasa syukur. Mulailah dengan satu pikiran syukur, satu ucapan syukur, satu tindakan syukur. Biarkan rasa syukur tumbuh dan menyebar, mengubah hidup Anda, dan mungkin mengubah dunia di sekitar Anda. Karena pada akhirnya, rasa syukur adalah cara kita mengingatkan diri sendiri bahwa hidup ini adalah anugerah, dan anugerah itu layak dirayakan setiap saat. Bab 10. Penutup. Rasa syukur adalah kekuatan yang tak tampak, namun memiliki dampak yang mendalam dan luas. Ia adalah jantung kehidupan yang penuh makna, dan dengan setiap langkah kita yang disertai rasa syukur, kita mulai menciptakan perubahan yang lebih besar dalam diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kita seringkali mencari kebahagiaan di luar diri kita, berpikir bahwa kita harus mencapai sesuatu yang lebih besar, memperoleh lebih banyak, atau menjadi lebih baik. Namun, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pencapaian, melainkan dalam cara kita menghargai dan merayakan
apa yang sudah ada dalam hidup kita. Rasa syukur mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, menghirup udara kehidupan, dan menyadari bahwa sudah ada begitu banyak hal yang layak untuk kita syukuri. Mulai dari detak jantung yang memberi kita kehidupan, hingga momen-momen sederhana yang memberi warna dalam hari-hari kita. Ketika kita bersyukur, kita membuka pintu bagi lebih banyak berkat dan keajaiban untuk masuk. Sebuah siklus indah dimulai. Rasa syukur menarik lebih banyak kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan. Itu bukan sekadar perasaan, tetapi sebuah cara hidup yang membawa kita menuju kedamaian batin yang lebih dalam, hubungan yang lebih tulus, dan pengalaman hidup yang lebih memuaskan. Dengan mempraktikkan rasa syukur, kita tidak hanya mengubah diri kita, tetapi kita juga menjadi agen perubahan yang positif bagi dunia ini. Setiap ucapan terima kasih, setiap tindakan kebaikan, setiap pikiran penuh rasa syukur menciptakan gelombang energi yang meluas, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bayangkan jika setiap orang di dunia ini menjalani hidup dengan rasa syukur yang tulus. Dunia kita akan dipenuhi dengan lebih banyak cinta, lebih banyak pengertian, dan lebih banyak kebaikan. Kini, setelah menjelajahi kekuatan rasa syukur dan manfaat yang luar biasa darinya, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membiarkan rasa syukur menjadi bagian dari hidup Anda? Atau apakah Anda akan terus mencari kebahagiaan di luar sana, tanpa menghargai apa yang sudah Anda miliki? Ingatlah, kebahagiaan tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada cara kita melihat dunia dan hidup kita. Rasa syukur adalah alat yang paling sederhana, tetapi juga yang paling kuat untuk membuka pintu kebahagiaan sejati. Ini adalah jalan yang bisa kita pilih setiap hari, dalam setiap detik kehidupan kita. Mari kita mulai hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Mulailah dengan satu hal kecil yang Anda syukuri. Lalu, biarkan rasa syukur itu berkembang dalam setiap tindakan Anda, dalam setiap kata yang Anda ucapkan, dalam setiap hubungan yang Anda jalin. Rasakan perbedaannya, keindahan yang muncul dari menghargai hidup, kedamaian yang tumbuh dari menghargai momen, dan kebahagiaan yang hadir dengan menghargai orang-orang di sekitar kita. Rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan yang telah lama kita cari. Tidak ada momen yang lebih baik dari sekarang untuk mulai. Mari kita hidup dengan penuh syukur, dan lihatlah bagaimana dunia kita berubah menjadi tempat yang lebih baik, lebih cerah, dan lebih penuh cinta. Karena pada akhirnya, rasa syukur adalah cara kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa hidup ini adalah anugerah yang layak dirayakan setiap hari, setiap saat.